Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa channel IDN Project Official, ikuti terus ya channel IDN Project Official. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa diterima masyarakat luas. Amin ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ikuti terus IDN Project Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari jin. Kata siapa? Menurut anggapan saudara-saudara kita yang non muslim ini. Ya suruh buktikan aja. Dan tidak ada saksi saat Nabi Muhammad menerima wahyu saat itu. Jadi Nabi itu berdusta. Gimana pendapat Kodonti? Nah tanya, Yesus ketika ditenteng sama iblis ke atas gunung yang paling tinggi itu saksinya siapa gitu? Nah itu aja. Kok bisa Tuhan ditenteng sama Nah, iblis? kok bisa iblis mencobai Tuhan penciptanya gitu? Terus saksinya siapa gitu yang membawa Yesus ke atas gunung tinggi? Yesus dibawa sama iblis, saksinya siapa gitu? Siapa yang ikut terbang gitu? Kalau mereka bisa jawab saksinya siapa, nah baru kita cari tahu. Iya. Gitu aja. Lanjut Pak, pandangan Yahudi tentang Yesus di kitab Taurat sama Talmud itu gimana? Kalau di Taurat sama sekali nggak ada. Maksudnya nubuat Yesus itu juga nggak ada. Nama Yesus pun nggak disebut. Taurat atau Tanakh nih? Taurat. Taurat itu cuma 5 kitab Musa Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungan sama Yesus. Tapi kalau yang Bapak masukkan kitabnya orang Yahudi atau Bible-nya orang Yahudi, itu bukan cuma Taurat tapi Tanakh. Tanakh itu terdiri dari Taurat, kitab-kitab Nabi, dan kitab-kitab tulisan. Kitab-kitab Nabi disebut Nevi'im, kitab tulisan-tulisan disebut Ketuvim. Ketiga kelompok kitab ini namanya Tanakh. Tanakh ini Bible-nya orang Yahudi. Kalau yang Bapak maksud Tanakh, ini juga nggak ada, tentang Yesus nggak ada. Menurut orang-orang Yahudi ya. Nah, kalau Talmud itu sudah kitab yang membicarakan tentang diskusi antara rabi-rabi mereka lah, ya, penafsiran mereka akan Taurat gitu. Ada beberapa nama Yesus dalam Talmud, tetapi belum tentu itu yang dimaksud adalah Yesus orang Nazaret itu gitu Pak. Emang namanya banyak? Banyak. Lah, Yesus zaman gini Pak. Yesus kan itu kan baru ada di abad ke-18 nama Yesusnya. Jesus ya, kata Jesus itu baru masuk ke dalam Bible di abad ke-18. Huruf J aja baru ada di abad ke-16. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus yang orangnya ini masih hidup, namanya bukan Jesus atau Yesus, bukan. Aslinya namanya adalah Iso. Ya, kalau bahasa Aramaiknya. Bahasa Yunani, bahasa Yahudinya atau Ibraninya Yesua. Okay. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya apa? Isos gitu. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan di dalam Talmud ada nama-nama Isos, itu adalah nama-nama yang umum gitu Pak. Isos atau Yesua itu nama yang umum gitu. Kalau di sini nama Joko misalnya gitu, kan banyak orang namanya Joko kan. Joko orang mana, Joko orang ini, atau nama Agus atau Bambang gitu kan banyak gitu nama seperti itu. Nama umum gitu loh. Jadi bukan berarti setiap nama Yesus yang ada di dalam Talmud itu pasti Yesus orang Nazaret gitu loh Pak. Gitu. Kalau yang di Tanakh, kitabnya Bible-nya orang Yahudi, sama sekali nggak ada bicara tentang Yesus menurut orang Yahudi gitu. Tapi di Perjanjian Baru kenapa jadi ada ya? Lah, Perjanjian Baru kan memang kitab-kitab yang menceritakan kehidupan Yesus, yang 4 gospel itu. Tapi kan mereka ngutip dari Perjanjian Lama gitu ya? Yang dikutip bukan namanya, tapi yang disebut dengan dianggap dengan nubuat gitu. Dicocok-cocokkan gitu. Iya, tetapi yang mereka kutip bukan dari kitabnya yang Yahudi yang Tanakh ini. Yang mereka kutip kitab dari yang Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani gitu. Bukan langsung ke Tanakhnya. Lewat Septuaginta gitu Pak. Nah, penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru itu semua banyak sekali mengutip dari Septuaginta. Septuaginta kitabnya orang, istilahnya kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Orang Yahudi sendiri nggak mau baca Septuaginta Pak, karena penerjemahannya tidak sama persis dengan
penafsiran orang Yahudi gitu. Berkaitan dengan kehidupan pribadi Yesus, sebenarnya Yesus tuh pernah nikah nggak sih, Pak? Kan ada peneliti nih yang sedang lagi gempar nih kan menemukan manuskrip manuskrip kalau Yesus tuh pernah menikah atau pernah poligami gitu. Yang Bapak tanya ini menurut pandangan gereja atau menurut pandangan akademis, Pak? Keduanya coba. Nah, Gimana? kalau menurut pandangan gereja atau tradisi gereja, Yesus tidak diceritakan menikah. Ya, di dalam 4 gospel tidak ada cerita Yesus menikah, tidak ada. Oke, tapi di dalam 4 gospel ini Yesus disebut rabi. Oke. Di luar daripada Bible, kalau orang disebut rabi, menurut tradisi Yahudi itu dia harus sudah menikah gitu. Syaratnya ya, namanya rabi gitu. Kedua, dalam tradisi Yahudi juga yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri tidak boleh saling bersentuhan. Ya. Nah, di dalam Bible-nya Kristen disebutkan bahwa Yesus kakinya atau kepalanya ya diurapi dengan minyak dan disekat dengan rambut gitu oleh wanita. Nah, itu kalau menurut tradisi Yahudi perbuatan seperti itu bisa dirajam. Karena bukan mahram. Karena bukan mahram gitu. Nah, itu dari kalangan antara Bible-nya Kristen dan tradisinya Yahudi gitu ya. Rabi harus menikah, laki-laki perempuan bukan suami istri nggak boleh di bersentuhan. Tapi kalau ada cerita-cerita Yesus diurapi kakinya, diusap dengan rambut wanita, menurut tradisi Yahudi itu udah harus dirajam gitu loh, Pak. Iya. Ya. Dan kalau Yesus sebut rabi, dia pasti menikah. Menurut orang Yahudi begitu taunya. Sekarang kalau menurut yang kalangan akademis, mereka meneliti katanya dokumen-dokumen Dead Sea Scroll. Ada satu profesor namanya Profesor Barbara Thiering dari Australia. Beliau meneliti dokumen yang di Dead Sea Scroll. Ada sebuah potongan manuskrip yang ada tulisan Yesus berkata istriku gitu, udah kepotong. Itu indikasi gitu katanya. Yesus bilang istriku, berarti Yesus punya istri dong. Itu menurut akademisi. Kemudian Barbara Thiering juga mengatakan ketika di Bible diceritakan Yesus kakinya diurapi oleh Maria dengan minyak dan diusap dengan rambut, itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa itu adalah prosesi pernikahan. Ya. Jadi ini ada Bible Kristen, ada pandangan Yahudi atau tradisi Yahudi, ada akademisi gitu. Yang ini mengatakan Yesus pasti nikah. Yang Yahudi bilang orang kalau disebut rabi, dia bersentuhan dengan wanita bukan mahram, itu nggak boleh, berarti nikah. Ada lagi, Pak, dokumen di luar ini, Pak. Namanya Gospel Nag Hammadi Library. Gospel ini dianggap adalah gospel dari kelompok Gnostik. Ya. Di salah satu gospel yang ada di dalam Nag Hammadi ini mengatakan bahwa Yesus mengasihi Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain gitu. Ya, kalimatnya begitu. Kemudian dikatakan lagi Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya gitu. Oh, begitu ya. Laki-laki Yahudi nyium wanita di bibirnya, kalau bukan istri dirajam, Pak. Berarti apa? Ya, menikah. Berarti istrinya. Gitu. Ya. Jadi ini ada Bible Kristen, tradisinya Yesus tidak menikah. Tradisi Yahudi, orang sebut rabi harus menikah. Bersentuhan dengan wanita yang bukan istrinya nggak boleh kan? Jadi kemungkinan besar istrinya. Akademisi bilang kemungkinan besar itu menikah, karena ada secarik manuskrip yang mengatakan Yesus berkata istriku. Kemudian juga prosesi itu dianggap prosesi pernikahan. Di luar itu ada lagi dokumen yang disebut dengan Gospel Nag Hammadi Library yang menceritakan bahwa Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Kemungkinan besar itu istrinya gitu. Jadi sekte Kristen yang mengakui, ada nggak sekte Kristen yang mengakui kalau Yesus itu menikah? Ya itu mungkin yang di Gnostik itu, yang di Nag Hammadi itu. Gitu ya, Pak ya? Iya, ya kemungkinan besar mereka mengetahui bahwa Yesus menikah.